Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tribuners, menjelang sore ini kita bertemu lagi dalam acara Tribun Podcast. Sudah hadir di studio tamu spesial kami, Bapak Bupati Bolang Mongondo atau Bolmong, Bapak Yusra Al-Habsyi. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati sudah berkenan hadir di studio Tribun Manado, dan kami berharap bincang-bincang ini mengalir, dan sore ini menjelang sore kita akan membahas 100 hari kepemimpinan Pak Yusra Al-Habsyi sebagai Bupati Bolang Mongondo periode 2025-2030 ya Pak Bupati. Nah Pak Bupati, tadi sebelum ke studio apa saja kegiatannya Pak Bupati? Ya, tadi kebetulan ada undangan dari gubernur Ya. untuk mengikuti sosialisasi percepatan pembentukan koperasi merah putih, dan secara kebetulan dihadiri oleh beberapa menteri dan wakil menteri, dan selain itu juga seluruh eh, pemerintah desa Sulawesi Utara diundang untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, karena di situ ada sangadi-sangadi kepala desa kami. Ya, ada kerinduan lah antara saya dengan mereka. Setelah itu kita ngopi-ngopi dulu sebentar ya, sambil mendengarkan apa yang menjadi curhat dan harapan-harapan mereka. Kemarin itu ke situ, sehingga ya memang kita agak tertunda 1 jam lah kurang lebih kita untuk bisa sama-sama di studio ini. Iya, baik Pak Bupati. Tribuners, kita akan bincang-bincang tentang 100 hari kepemimpinan Pak Bupati Bolmong. Tapi sebelum itu saya perkenalkan narasumber. Sebelum jadi bupati, beliau pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Saat ini juga masih menjabat Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Sulawesi Utara. Pernah juga menjadi Ketua GP Ansor yang baru saja dimisioner Pak ya. Itu silakan ditambahkan Pak Bupati tentang data dirinya Pak Bupati kepada Tribuners. Awal karir saya ini pertama dari organisasi mahasiswa. Saya di kader pertama di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Ya. Kemudian ya ada sedikit-sedikit di badan eksekutif, kemudian di badan-badan taskir ya kira-kira begitu. Nah, pulang itu sambil jalan proses itu saya aktif juga di lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Saya sempat magang di LBH, saya sempat ikut sama-sama di Walhi, walaupun ya cuman buat seksi-seksi perlengkapan. Saya ikut di banyak organisasi yang pergerakannya di pemberdayaan masyarakat. Nah, setelah itu saya punya kesempatan untuk calon DPR. Saya alhamdulillah 2009 saya masuk calon di PKB dan saya terpilih waktu itu. Langsung provinsi Langsung kabupaten dulu. Setelah itu saya lanjut lagi 1 periode lagi ke kabupaten, saya terpilih lagi. Jadi 2 periode. Baru kemudian saya ke provinsi 1 kali selama 5 tahun, terus Langsung calon terpilih. lagi ya, langsung terpilih, terus calon lagi untuk periode kedua, terpilih lagi. Ya, dan ya karena ada berbagai pertimbangan sehingga saya harus mundur dari calon terpilih dan maju di DPR, maju di calon bupati Bolang Mongondo. Ya, alhamdulillah ya, tentu semua dengan kekuasaan Tuhan. Saya menerima mandat sebagai kepala daerah Bolang Mongondo. Waktu kuliah dulu di mana Pak? Saya dulu di Unsrat, fakultasnya Fakultas Ekonomi. Ya, saya sekarang ini masih tercatat sebagai mahasiswa pasca sarjana di program studi PSP dan sudah selesai ujian proposal. Cuman karena pemilu kemarin saya cuti. Oh iya. Nah, sekarang saya daftar lagi untuk bisa melanjutkan karena lumayan lah kan sekarang sudah selesai ujian proposal, biar bisa dapat tuntas untuk S2-nya. Kan sayang sudah kuliah 3 semester terus saya berhenti kan. Tunda lagi. Iya. Jadi karena sibuk waktu kampanye dulu Ya, kurang lebih begitu. Nah, Pak Bupati, memang waktu kecil memang ada rencana, memang ada cita-cita menjadi kepala daerah ya?
Saya dulu masih kecil itu nggak ada cita-cita kepala daerah. Bahkan dulu cita-cita saya itu jadi polisi. Oh, Tapi karena postur saya tidak memenuhi syarat, nah sehingga saya akhirnya memutuskan untuk kuliah. Jadi kuliah ikut T2 di Unsrat dan kebetulan lulus di Fakultas Ekonomi. Setelah itu tidak ada kepikiran untuk menjadi politisi. Tapi proses-proses berjalan di pembentukan di organisasi ya tentu arah, kemudian pemikiran serta karakter kita kan mulai terbentuk pada soal keberpihakan pada masyarakat. Nah, kalau bicara soal itu tentu ujungnya kan salah satu diantaranya adalah masuk di partai politik untuk berjuang di kelembagaan politik di DPR. Nah, sampailah di sini ceritanya. iya. Kita cerita 3 periode di DPR, Pak. Ini baru menjelang 100 hari kepala daerah. Sibuknya bagaimana, Pak? Perbandingannya itu. Oh, 70-30. 70-30 ya. Iya, DPR ya gitulah kira-kira. 30%-nya DPR, 70%-nya bupati. Jadi ya kalau DPR kan tugas kita merencanakan, membahas sama-sama dari sisi penganggarannya, kemudian mengawasi apa yang menjadi keputusan bersama melalui peraturan daerah di dalam bentuk APBD misalnya untuk kita awasi. Setelah itu ya koordinasi saja dan mungkin sewaktu-waktu kita turun mendengarkan aspirasi masyarakat melalui reses dan cara-cara lain. Ya kalau bupati ya memang bertanggung jawab kan 24 jam. Jadi kita ibarat mau bertanggung jawab terhadap rumah tangga. Saya mencontohkan dulu kalau misalnya ada bencana banjir, kalau DPR ya paling koordinasi dengan dinas terkait. Ya kita ambil waktu turun ke lapangan sambil lihat, kita bawa sembako dan lain sebagainya. Setelah itu kita pulang. Tapi kalau kepala daerah, kalau dengar misalnya ada banjir, wah tidur saya susah. Jangan sampai ada apa-apa masyarakatnya nanti disoroti dan lain sebagainya. Ya kira-kira sama-sama sama-sama lumayan serius lah pekerjaannya, tapi memang tadi saya bilang ya mungkin kalau diukur bisa 2 sampai 3 kali lipat. Ya karena memang kewenangannya berbeda. Nah, Pak Bupati, 100 hari kepemimpinan Pak Bupati, apa saja yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati? Karena 100 hari ini sebetulnya kalau 100 hari kan umurnya itu kemarin Iya. 40 hari. Tapi kami terpotong kurang lebih sekitar 8 hari ikut retreat di Magelang. Ya antara waktu sekitar 30-an, sekitar 90 hari waktu efektif itu kami bekerja. Ya kami memang kami punya visi misi. Iya. Nah, untuk menjalankan itu tentu saya dan Wakil Bupati Pak Doni Lumenta tentu mulai bekerja mulai dari kantor kami. Kantor kami benahi pelan, kemudian rumah kami, rumah dinas yang kami tempati. Kemudian kami mulai menyentuh pada soal reformasi birokrasinya. Ya karena memang ada di masa transisi penjabat sementara, ya tentu kan keaktifannya karena kerja dua ya di tempat kerja induknya, kemudian mereka bekerja di situ, pasti waktu mereka tidak begitu maksimal. Nah tentu mulai ada perilaku-perilaku yang indisiplin daripada ASN, dan situ kita mulai tertibkan. Walaupun mereka juga banyak kaget karena kita harus apel jam 7:30 pagi dan saya harus jaga di mana-mana, saya harus sidak di mana-mana. Nah setelah itu kita lakukan, kemudian kita lihat apa sih problem dasar dari masyarakat kita. Tentu secara umum kan problem masyarakat kita adalah soal pendidikan dan kesehatan. Dua hal itu penting. Nah kita mulai melakukan identifikasi ya melalui konsolidasi struktur yang ada. Nah kita benahi pelan-pelan. Misalnya kalau pendidikan ya kita mulai menerapkan kedisiplinan masuk sekolah kepada anak-anak kita dan guru-guru kita. Kemudian ada fasilitas lain yang mereka butuhkan, misalnya kami punya program yang kami canangkan baru-baru ini adalah membantu menyediakan bis gratis bagi anak sekolah yang tidak terjangkau kendaraan umum. Karena ada beberapa wilayah di kami itu yang mereka mau ke sekolah, anak SD, SMP, SMA itu terutama SD, SMP dan SMA karena jauh dari desanya dengan jarak yang di atas 5 kilo, itu mereka harus naik alat bak terbuka. Nah, kalau tidak ada alat bak terbuka tumpangan mereka, maka pilihan mereka tidak ke sekolah. Nah, karena itu kemarin saya dan Pak Doni Lumenta sudah turunkan 2 bis. Kita punya bis ASN, tapi selama ini punya bis sekolah, tapi selama ini hanya dimanfaatkan untuk operasional ASN. Nah, ini kami kembalikan lagi.
ketika banyak ada keraguan, ya alhamdulillah kurang lebih 1 bulan ini sudah bisa mereka manfaatkan. Jadi kita memastikan mereka tidak hanya dijemput, Iya. tapi diantar pulang. Bisa Itu dijemput kami ya, lakukan, ya. menjemput. Dan itu gratis, tidak ada pungutan apapun bagi mereka. Dan pembiayaannya dibolehkan. Nah, itulah. Kemudian ya untuk kesehatan saya mencanangkan untuk program pemeriksaan gratis yang turun langsung ke masyarakat. Jadi saya canangkan undang seluruh puskesmas dengan dinas kesehatan, kita launching melalui virtual biar kita hemat anggaran. Iya. Dan itu saya monitor langsung. Jadi saya membuka, saya lakukan evaluasi per 2 minggu dengan mereka. Saya undang semua puskesmas untuk lakukan evaluasi. Dan sekarang alhamdulillah ya, mereka sampai ke seluruh puskesmas dan puskesmas pembantu itu setiap minggu minimal itu 2 kali untuk turun ke desa-desa menemui masyarakat kita yang sakit dan sudah tidak mampu untuk datang ke rumah sakit, bikin perawatan di rumah. Ya syukur respon masyarakat saya lihat ya Iya. lumayan bagus dan saya meyakini itu akan sangat terbantu. Belum lagi mereka yang terkendala dengan soal BPJS yang ditanggung pemerintah. Alhamdulillah melalui pergeseran anggaran kemarin, Iya. karena kami punya kesempatan itu dan melalui instruksi Presiden untuk efisiensi, saya dan Pak Doni Lumenta dan pemerintah daerah mengalokasikan kurang lebih sekitar 5.000 tambahan BPJS gratis untuk masyarakat kurang mampu di Pulau Amondo. Saya juga sempat menemui Menteri Sosial dan syukur kemarin saya sudah dapat laporan dari Dinas Sosial, kami juga alhamdulillah ketambahan 4.400. Jadi di masa kurang lebih 100 hari kami boleh melakukan mengadakan bantuan bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan kurang lebih sekitar 9.400. Jadi apa yang kami lakukan untuk urusan kesehatan. Ya masih banyak lagi mungkin yang kami lakukan yang mungkin tidak sempat kami dapat gambarkan di diskusi ini. Ya, Pak Bupati, dari 2 tadi pelayanan kesehatan dan pendidikan yang menjadi prioritas Pak Bupati, apa saja yang ditemui kendala-kendala yang ditemui di lapangan? Ya tentu kendalanya soal kebiasaan daripada kan ujung tombak pelayanan kami ini kan ASN. Iya. Tentu masih ada rasa kaku, masih ada rasa kurang percaya diri dari petugas-petugas kita ini. Tapi karena saya dan Pak Doni Lumenta dan wakil ini turun langsung ikut memberikan motivasi pada mereka, akhirnya mereka mulai terbiasa. Dan ternyata kalau melihat kendala-kendalanya tidak begitu berarti karena seluruh fasilitas yang ada itu sudah dibiayai oleh negara. Sehingga saya sering mengatakan tidak ada alasan lagi untuk para aparatur negara ini yang diberikan tugas oleh saya dan Pak Wakil Bupati bersama dengan Pak Sekda untuk alasan operasional lah, alasan tidak ada surat tugas lah, alasan tidak ada waktu dan lain sebagainya. Karena kan jumlah ASN kami cukup besar. Nah, Pak Bupati, pada saat kampanye kan pasti ada juga perbedaan pilihan pada saat pilkada lalu. Bagaimana Pak Bupati mensolidkan kembali ini ASN dan masyarakat supaya setelah selesai pilkada sudah ada pemimpin baru, bagaimana disolidkan? Ya kan setelah kami ditetapkan apalagi dilantik menjadi bupati dan wakil bupati, kami adalah kepala daerah dan wakil kepala daerah dan seluruh masyarakat Pulau Amondo. Ya, jadi meskipun ada dinamika di balik itu yang kita tidak sama-sama bisa pungkiri, ya tapi kan ketika saya dan Pak Wakil Bupati sudah ditetapkan dilantik menjadi bupati wakil bupati, maka tentu semua adalah masyarakat kami. Ya kami berusaha untuk memberikan pelayanan secara adil kepada masyarakat. Ya meskipun ini dinamikanya misalnya di tim sukses kami pasti ada yang protes, kami yang prioritas dan seterusnya. Saya mengatakan bahwa saya dan wakil bupati punya kewajiban untuk melayani seluruhnya. Bahwa nanti misalnya ada orang-orang yang berjuang terhadap kami, ya tentu itu menjadi bagian perhatian khusus dari kami dalam rangka tentu untuk memberikan pelayanan. Tapi secara umum misalnya soal pendidikan, kesehatan kan kita tidak bisa pilih-pilih. Karena ini tidak memilih saya dan Pak Doni misalnya karena memilih pasangan yang lain, ya mungkin kita tidak akan layani. Nah, misalnya sekarang walaupun masyarakat terkendala kadang-kadang sudah sakit tidak punya BPJS, saya sudah sampaikan kepada direktur rumah sakitnya sama kepala dinasnya, layani dulu. Jadi nanti kita akan bicarakan bagaimana cara pembayarannya.
Ya sambil tentu kalau masyarakatnya mampu ya tentu mereka harus memiliki kewajiban yang lebih lah dibandingkan yang lain. Nah kita bisa membayangkan kalau kita mulai membeda-bedakan itu. Oleh karena itu saya dan Pak Doni Lomenta ini setelah dilantik mulai menyampaikan pesan-pesan edukasi yang positif kepada masyarakat dalam rangka untuk mendorong kolaborasi kerjasama antara kami sebagai pemerintah dengan masyarakat. Selain itu tentu ASN ada yang pasangan lainnya kira-kira begitu. Ya itu kan sangat dampak, sangat kelihatan. Nah ya tapi karena memang kita dalam sebuah organisasi kepemerintahan ya saya memang berusaha dan Pak Wakil Bupati untuk mendorong pemerintahan ini secara betul-betul secara objektif. Karena apa? Karena kalau misalnya cuma saya dengan Pak Wakil Bupati yang bekerja, tidak mungkin organisasi pemerintahan ini dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat itu bisa berjalan maksimal. Meskipun ya awal-awalnya adalah rasa kaku lah. Ya misalnya ada ASN yang ada katakanlah si contoh kepala dinas misalnya tidak mendukung saya, ya masih agak kaku untuk berinteraksi dengan saya dan Pak Wakil. Dan itu ya saya pikir alamiah lah seperti itu. Dari waktu ke waktu mengalami perubahan dan saya menekankan bahwa yang saya akan nilai sekarang adalah prestasi kerja daripada masing-masing kepala OPD. Karena tanggung jawab saya dan Pak Wakil Bupati kan dalam kampanye kami sampaikan adalah pelayanan. Dan pelayanan itu kan harus dimulai dari aparatur negara. Kira-kira begitu. Dimulai dari aparatur negara untuk memulai rencana kerjanya dalam rangka memaksimalisasi pelayanan. Pak Bupati, saat kampanye kami baca visi misinya Pak Bupati, salah satunya itu adalah pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bisa berdampak pendapatan ekonomi bagi Bolmo. Sejauh ini apa yang dilakukan oleh Pak Bupati terkait pengembangan pariwisata di Bolmo? Kalau secara konsep pariwisata kan ini rata-rata yang kita harus bicarakan dan persiapkan pertama adalah infrastruktur. Yeah. Kenapa infrastruktur? Karena jarak wisatawan ya baik yang dalam negeri maupun luar negeri, yang dalam daerah maupun luar daerah adalah soal apakah ada akses untuk mereka jangkau. Kemudian kalau ada akses apakah dekat atau jauh. Yeah. Nah karena itu saya kemarin kami kan punya bandara nih sekarang. Punya bandara itu sudah diresmikan di pemerintahan yang lama ya, dimulai dari Pak Salihi yang memulainya almarhum, kemudian Ibu Yasti yang mendorong pembangunannya sampai jadi di zaman Pak Limi, kemudian dimulai, kemudian Pak Yusnan juga sebagai PJS juga memulai itu. Nah tapi kan penerbangan belum maksimal karena masih menggunakan pesawat kecil. Nah, sekarang saya sudah ada pertemuan dengan pihak online group dan alhamdulillah terakhir pada minggu yang lalu mereka sudah tangan survei terakhir dan sebetulnya kalau dilihat kondisinya kata mereka bahwa bandara ini sudah layak untuk minimal ATR 72 lah untuk bisa terbang karena jaraknya kita kan sudah 1.600, lebarnya 45 sama seperti lebarnya Samratulangi. Nah kalau ini sudah terbuka baru saya percaya diri bicara soal pariwisata. Nah untuk menunggu itu walaupun ya kami sudah diberikan kabar baik lah bahwa dalam waktu dekat ini untuk mereka bisa terbanglah ke Bandara Lolak, ya saya sementara prakondisi untuk menyiapkan infrastruktur lainnya. Kemarin saya datang ke Pulau Molosing, ini jadi tempat wisata yang dari zaman dulu dibicarakan menjadi andalan Bola Mongondo. Kemudian ada yang sekitar Pantai Lolak, ada yang di Pulau Tiga, ada yang air terjun, ada air panas kita di Kecamatan Lolayan. Nah ini untuk tahun 2025 ini dalam rangka anggaran perubahan saya sudah mulai melakukan penataan. Insyaallah tahun di APBD perubahan ini kita akan sentuh itu. Dan saya memang lebih mengutamakan menggunakan fasilitas yang sudah ada. Kan banyak fasilitas pariwisata kita di Bola Mongondo sudah ada tapi belum terpelihara, bahkan ya dalam tanda kutip saya boleh katakan sudah banyak yang terbengkalai. Saya cenderung memanfaatkan yang ada. Jadi kalau bangun baru kan biayanya besar. Jadi mana yang sudah ada kalau sudah terbengkalai ya kita
benahi, kemudian kita poles sedikit-sedikit agar nanti ada efisiensi anggarannya dan tetap itu bisa dimanfaatkan. Dan pariwisata di Bola Amono sangat menjanjikan. Ini akan menjadi salah satu andalan kami. Kenapa saya berani mencantumkan, saya dan Pak Wakil Bupati berani mencantumkan visi misi kami soal pengembangan pariwisata. Dan jaraknya kan Bolmong Manado tidak jauh kalau naik pesawat. Memang kalau naik darat kan 3 jam lebih. Apalagi di Bolmong Raya kami di tengah. Kan Bolmut dekat. Nah, jadi sekarang ini untuk pengembangan pariwisata kami 5 kepala daerah ini sudah membentuk forum koordinasi antar daerah, kerjasama antar daerah. Insya Allah hari Senin kami akan menandatangani MOU-nya. Jadi banyak hal yang kami akan kerjasamakan termasuk dalam bidang pariwisata. Kami percaya kalau kami 5 ini bekerja sama-sama, perencanaannya sama-sama, kemudian penganggarannya sama-sama, mempromosikannya sama-sama, maka pariwisata di Bola Amono ya sekurang-kurangnya kita akan menjadi nomor 2 lah dibandingkan mungkin Minut hari ini yang lagi eksis. Pak Bupati, saya juga dengar lagi kencang ini rencana pembangunan universitas di Bolmong Pak ya. Baru-baru sempat ditinjau lokasinya Pak ya. Sejauh mana rencana pendirian universitas di Bolmong Pak? Ini kan masuk dalam visi misi kami dan visi misi dari pemerintah provinsi. Karena ini Pak Gubernur, Pak YSK dan Pak Victor. Jadi setelah dilantik kami dikabari oleh Pak Gubernur bahwa sudah nanti kita akan bangunlah perguruan tinggi di sana. Dan kami kebetulan punya lahan pemerintah, kami sudah siapkan, itu sudah ditinjau dari berbagai aspek untuk pembangunan infrastrukturnya sudah memenuhi syarat, ada di pinggir jalan juga. Nah, sekarang ini pemerintah provinsi, sekarang ini pembangunannya ada di pemerintah provinsi. Gitu. Jadi kami hanya menyiapkan lahan, pemerintah provinsi akan membangun, dan pemerintah provinsi akan mencarikan akses perguruan tinggi yang akan bekerja sama. Sudah ada beberapa perguruan tinggi yang sudah terkomunikasi. Nah, tapi karena itu ranahnya pemerintah provinsi, ya kami sifatnya menunggu, tapi peluang-peluang itu ada dan sudah ada beberapa perguruan tinggi yang akan bekerja sama dengan kami. Kenapa ini menjadi kami begitu semangat untuk mendorong ada perguruan tinggi? Karena memang salah satu mengukur IPM kita kan di pendidikan. Nah, Bola Amono masih rendah IPM-nya. Nah, oleh karena itu dengan adanya lahirnya misalnya suatu saat nanti misalnya lahirlah perguruan tinggi yang representatif di Bola Amono, saya yakin itu akan mempengaruhi terhadap peningkatan IPM kita. Masyarakat kita kan kuliahnya paling banyak sekarang di Gorontalo. Ya syukur-syukurlah Gorontalo bisa menerima anak-anak kita kuliah di sana ya. Kemudian dan mereka menjaga anak-anak kita yang lain ke Manado. Tapi masyarakat yang kurang mampu ini kan tidak mungkin kuliah di luar. Saya mengharapkan ada perguruan tinggi di sana. Nah, oleh karena itu kami berharap tentu pemerintah provinsi dan pemerintah pusat dapat membantu kami dalam rangka memfasilitasi perguruan tinggi. Jadi tidak hanya itu, kami alhamdulillah sudah dapat kepastian soal membangun sekolah rakyat. Ya, seperti apa itu Pak Bupati? Sekolah rakyat ini kan adalah program pemerintah pusat oleh Pak Prabowo, dan di Sulawesi Utara kami yang Bola Amono pertama kali yang mengusung. Dan Bola Amono yang pertama kali diundang untuk diverifikasi, serta sudah 2 kali dilakukan survei lapangannya. Ya sekarang ini sudah ada lampu hijaunya, tinggal kita menunggu 1-2 minggu ke depan soal kepastian lahan hasil surveinya. Sekolah rakyat sekolah rakyat. Nah itu nanti akan menampung anak-anak yang kurang mampu. Itu kami menyiapkan lokasi kurang lebih 8 hektar. Dan di Kecamatan Lolayan. Itu nanti targetnya untuk menampung 1.000 anak. 1.000 anak yang kurang mampu. Jadi seluruh anak yang kurang mampu di Bola Amono kita akan kumpulkan ke sana. Sekolahkan semua tingkatan. Semua tingkatan dan itu gratis. Kalau saya lihat APBD Bolmong atau pusat? Itu Kementerian Sosial. Jadi kami masuk di 70 sampai 90 kalau tidak salah 70 atau 90 sekolah rakyat pertama yang akan dibangun di Indonesia. Bola Amono akan masuk angkatan pertama. Ini ya kalau tidak ada halangan ya. Nah ini kalau kita dorong sama-sama dan ini berhasil tahun ini juga.
itu kan berarti IPM kita naik lagi. Iya. Kira-kira dalam sektor antara di samping perguruan tinggi, kami juga program sekolah rakyat dalam rangka program pemerintah pusat itu sudah mulai kami fasilitasi. Kalau tantangannya terkait peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, apa saja yang dirasakan oleh Pak Bupati? Soal sumber daya dari tenaga pengajar kita. Jadi sebetulnya sumber daya tenaga pengajar kita ini karena sekarang kan banyak guru-guru kita yang anak-anak baru. Sebetulnya sudah menurut saya sudah bisa bersaing lah dengan daerah-daerah yang lain. Tapi memang etos kerjanya yang perlu kita tingkatkan. Pola belajarnya dan kemudian belajar ekstranya yang itu harus kita tingkatkan. Oleh karena itu saya punya program, insya Allah mulai tahun ajaran baru tahun ini kami akan merencanakan program untuk les wajib bagi anak-anak. Jadi anak-anak yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu dia pulang jam 12 atau setengah 1 siang, nanti setelah asar setengah 4 dia sudah balik di sekolah lagi. Jadi kita akan bikin model Madin, model apa? Kalau saya dulu kan sekolah di Madrasah Diniyah, jadi pulang sekolah jam 12, sekolah sore. Jadi kita balik lagi ke sekolah walaupun sekolahnya beda. Jadi anak-anak itu dari pagi berhenti siang, sorenya dia di sekolah lagi. Dan kami dulu sebut sekolah Arab dulu. Kira-kira begitu. Tapi ini bukan sekolah Arab, jadi dulu kami waktu belajarnya. Nah, nanti saya akan mendorong ada beberapa mata pelajaran penting untuk anak sekolah. Pertama bahasa Inggris, yang kedua matematika, kemudian yang ketiga pendidikan keagamaan. Jadi guru-guru agama nanti kita mulai akan konsolidasi. Jadi mereka tidak berpecah-pecah di rumah-rumah. Baik kalau itu kan ada tambahan waktu pengajaran. Itu bagaimana itu salary-nya untuk guru, Pak? Kan di dana bos tersedia dananya. Nanti kita tinggal periksalah detailnya bagaimana. Jadi ini kayak semacam semi pesantren gitu. Kalau atau semi asrama. Gitu kan di teman-teman Kristen agama lain juga kan ada sekolah-sekolah asrama kan. Kayak di KN kan ada asramanya. Jadi anak-anak kita betul-betul hari itu sampai hari Kamis mereka betul-betul belajar. Apalagi sekarang kan ada sekolah agama yang mirip boarding school begitu. Kira-kira kurang lebih begitu. Dan kita akan menggunakan sumber daya kita. Nah, oleh karena itu kami sudah menyiapkan anggaran yang tidak terlalu banyak dalam rangka untuk TOT. Jadi saya sekarang ini lagi mengupayakan untuk bekerja sama dengan lembaga pelatihan, ya, untuk mereka akan melatih tenaga pengajar kita. Kan ini lulusan jurusan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris sudah ada juga lumayan banyak kita. Meskipun belum terpenuhi semua, tapi kita akan dorong melalui pelatihan dengan lembaga-lembaga pelatihan yang betul-betul sudah terampil untuk itu. Dan kami menargetkan tahun depan kami sudah harus mulai. Jadi anak-anak umur pokoknya kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 nggak ada di jalan mulai setengah 4 sampai jam 5 nggak ada yang main game di jalan atau main game di tempat game. Harus ada di sekolahnya. Nanti kita akan bekerja sama dengan pemerintah desa. Gitu. Jadi anak-anak memang betul-betul hari itu kita pindahkan ke sekolah mereka agar orang tuanya merasa aman juga dan mereka tidak terlalu terganggu dengan mohon maaf teknologi juga kadang-kala juga ikut mempengaruhi pola belajar anak-anak kita. Pak Bupati, kerap terdengar terkait Kimong, kawasan industri Bolmong. Nah, sejauh ini bagaimana kabarnya, Pak Bupati? Saya secara detail memang lagi mau mempelajari soal Kimong. Meskipun sudah ada pengantar kepada saya dan Pak Wakil Bupati berkaitan dengan bagaimana Kimong ini. Yang pada pokoknya yang saya ketahui adalah bahwa ini itu sebuah kawasan dan di sana ada perusahaan yang mendapatkan izin hak guna bangunannya dalam rangka untuk memfasilitasi investasi. Jadi mereka kan menyediakan fasilitas, menyediakan tempat dan mengundang investor untuk berinvestasi dengan berbagai macam model investasinya. Itu sekarang dari target mereka 1.800 hektar, sekarang yang mereka sudah kuasai dan sudah punya hak guna bangunannya kalau tidak keliru, itu ada sekitar 600 hak guna bangunan tanah yang mereka kuasai. Nah,
walaupun sampai saat ini eh, proses perizinannya masih dilakukan karena masih menyesuaikan dengan RT RW yang nanti akan ditetapkan oleh DPR dan pemerintah provinsi. Ya karena memang masih ada lokasi-lokasi yang secara fakta sudah bukan lagi lahan basah, tapi secara data wilayah atau di RT RW kita masih tercatat sebagai lahan basah. Ini yang kita coba akan tunggu nanti. Mudah-mudahan tadi Pak Gubernur sudah minta pada Ketua DPR untuk mempercepat penetapan RT RW tersebut. Pak Bupati, Bolmong ini juga dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, terutama tambang emasnya. Tapi kerap juga terdengar ada kabar konflik, sampai ada yang korban meninggal. Ada juga kecelakaan di lokasi tambang. Bagaimana peran pemerintah Kabupaten Bolmong supaya potensi tambang ini benar-benar maksimal dari hal memberikan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat, tapi lingkungan juga terjaga dan bisa minimalisir kecelakaan kerja. Iya, pekerjaan tambang ini kan apalagi di daerah misalnya daerah sebagian Lolak, kemudian Lolayan dan Moga, itu adalah pekerjaan turun-temurun yang oleh masyarakat kita sudah melakukannya, bahkan banyak dari hasilnya akhirnya anaknya bisa sekolah sampai doktor, anaknya bisa jadi punya berprestasi di mana-mana. Nah, tapi kan seiring waktu berjalan sekarang sudah ada investor-investor yang berinvestasi di sana, misalnya ada PT CRBM, kemudian ada PT BDL, ada lain sebagainya lah. Nah, ini yang kemudian menjadi peluang sekaligus kendala bagi masyarakat kita. Jadi, kenapa saya bilang peluang? Karena di sana ada lapangan pekerjaan, di sana juga kita dapat bagi hasil, tapi kesempatan bagi penambang-penambang dalam tanda kutip yang secara kebetulan belum mengantongi izin atau sering disebut peti ini, ya mereka akhirnya menjadi sempit ruang mereka untuk bisa bertambang manual lah, tambang rakyat ini. Oleh karena itu, agar nanti semua bisa terfasilitasi, termasuk diantaranya adalah soal lingkungan, maka sekarang ada peluang kebetulan Pak Gubernur mencanangkan soal wilayah pertambangan, daerah pertambangan Sulawesi Utara. Bolmong salah satu sasaran diantaranya. Kami punya WPR yang sudah ada di sana, namanya kalau tidak keliru WPR Perintis, itu 100 hektar dan sekarang izinnya sudah ada kalau saya dapat informasi, dan saya sudah mengusulkan tambahan kurang lebih sekitar 1000 hektar. Itu masih ada di sekitar wilayah Kecamatan Lolayan. Karena memang daerah Dumoga itu ketika kami usul memang di sana masih banyak status tanah lah, hutan lindung dan lain sebagainya. Nah, tapi kan menurut saya sudah minta masukan dari orang dinas, katanya 1000 hektar itu adalah lokasi yang sangat besar. Kalau betul-betul dimanfaatkan, itu akan sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Nah, harapan kami, apalagi sekarang ada koperasi Merah Putih. Ya tadi sudah ditanyakan Pak Menteri, kata Pak Menteri bisa, yang penting lokasinya masuk di lokasi WPR. Nah, kalau ini betul-betul kita kelola, maka masyarakat aman bertambang. Nah, tinggal manajemennya kita atur agar tidak ada resiko-resiko kecelakaan yang yang tentu perlu untuk kita hindari. Yang kedua, tidak akan ada konflik di lokasi tambang. Karena kan tambang kan kalau orang bilang sudah dumpul, bikin jadi bakalai. Nah, ini mesti diatur. Nah, dengan adanya koperasi, biasanya kalau di lokasi koperasi itu jauh lebih teratur. Nah, tentu tambang ini tidak seluruhnya harus segera mungkin untuk kita habiskan, tambang emas ini, karena kita juga masih punya anak cucu. Dengan lokasi 1000 hektar, 1100 hektar ini, menurut saya kalau pemerintah bisa mampu untuk melakukan edukasi kepada penambang lokal kita ini, rasanya kita punya harapan lah untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita yang ada di sana. Baik, Pak Bupati, kembali ke soal hubungan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Dalam banyak pengalaman pemerintahan daerah, kerap kali Bupati dan Wakil Bupati itu mesra di awal, di pertengahan tidak mesra dan selanjutnya, sehingga pecah
Nah, bagaimana Pak Bupati dan Wakil Bupati supaya keharmonisan ini terjaga? Saya dan Pak Wakil Bupati ini adalah teman lama. Iya. Kami pernah satu periode di DPR Bola Mongondo, Iya. dan memang kami bertemu pada momentum yang kami sama sekali tidak pernah menduga. Iya. Saya belum terpikir untuk maju. Beliau juga tidak terpikir untuk maju. Bahkan ketika saya datang diskusi dan ya kira-kira melamar lah, kira-kira pelamaran awal itu, beliau bilang, wah kita ini ada masyarakat suruh baca calon sangadi, bukan jadi baca calon wakil bupati. Nah, dari sebuah historis itu, insya Allah lah ya, saya dan Pak Dodi Lumenta terus berdoa agar kami jangan dipisahkan dalam soal perbedaan pendapat. Ya pasti adalah perbedaan pendapat antara bupati dan wakil bupati. Tapi karena saya dan beliau ini sudah saling memahami karakter keluarga, kami juga sudah saling mengenal, dan kami lahir bukan dari keluarga yang dalam tanda kutip pernah memegang kekuasaan. Jadi kami berusaha untuk bekerja dan bekerja apa adanya sesuai dengan karakter dan tentu latar belakang kehidupan kami. Apalagi saya dari latar belakang di kader di Nahdlatul Ulama yang kami sangat menjunjung tinggi soal kemajemukan. Beliau juga, istri beliau adalah seorang pendeta di GMIBM. Banyak kecocokan yang kami dapatkan, dan alhamdulillah kurang lebih 100 hari ini saya dan Pak Dodi Lumenta itu sangat berdinamika. Kami membagi kerja secara bersama. Jadi banyak hal yang mungkin beliau bisa kerjakan, saya tidak bisa bekerjakan, dan begitu pun sebaliknya. Dan saya bersama Pak Dodi Lumenta, bahkan di keluarga kami, bersepakat untuk jangan mendengarkan laporan dan masukan orang lain, baik orang dekat maupun orang jauh, yang sifatnya nanti cenderung membuat saya dan beliau itu bisa bisa saling curiga. Ya, semua diomongkan dalam urusan besar maupun kecil. Kalau lupa diomongkan ya harap dimaklumi. Dan alhamdulillah ya kami sangat merasa nyaman untuk bekerja. Baik, Pak Bupati, terkait kesibukan Pak Bupati ini kan semakin sibuk di lebih 100 hari ke pemerintahan. Nah, apa yang dilakukan Pak Bupati supaya tetap fit sehingga bisa beraktivitas lancar? Tips sehatnya. Ya tentu kita berdoa lah. Iya. Kemudian ya kita jaga, ya tentu berusaha agar jangan lapar. Iya. Ini kalau lapar nanti sakit kan. Dan yang ketiga ya kita menjalani dengan apa adanya. Ya kita berjalan cair saja. Ya meskipun semua tidak bisa dibohongi bahwa karena sudah capek, kadang-kala juga suara sesaki juga ya, tapi hati ini terus dikuatkan bahwa ada pekerjaan besar, ada tanggung jawab besar, ya akhirnya jadi sehat sendiri. Dan ya tentu istri dan anak-anak kami ya tentu menjadi kontrol urusan kesehatan kami. Kalau tidur terlalu larut malam ya pasti diingatkan jangan terlalu larut, walaupun ya kita dengar-dengar sedikit lah. Cuma karena kalau istri dan anak-anak ingatkan ya pasti kan akhirnya kita harus menurutinya. Karena memang latar belakang kami kan dua-dua ini politisi. Jadi latar belakang begadang sudah biasa. Iya, dan problem kami itu di soal pekerjaan pagi, karena kan kami bukan ASN kan. Jadi nah sementara kami harus ikut menyesuaikan apa kalau misalnya ada kayak Senin nanti kan ada upacara, ya kan kami harus ada di situ. Nah mungkin kami terlambat kan. Sementara kami menganjurkan untuk menegakkan disiplin. Ya sekaligus kami DPR tidak pernah apel begitu. Iya, tidak pernah DPR upacara 1-2 kali lah. Ya kalau saya ini cuma sakit ya paling dapat flu lah. Syukur-syukur alhamdulillah selama kurang lebih 100 hari ini Allah masih terus berikan kami kesehatan. Karena itu kami berharap masyarakat Bola Mongondo untuk lebih khusus untuk
bisa mendoakan saya dan Pak Doni Lumenta. Ya. Pak Bupati, bagaimana Pak Bupati membagi waktu antara urusan pemerintahan sebagai ketua partai PKB, urusan kepartaian, dan urusan keluarga? Nah ini ada problem sedikit karena kan saya sekarang sudah beraktivitas di banyak di Bolamon. Iya. Sementara kalau ketua partai ini provinsi kan harus ada di minimal di apa harus ada di ibu kota provinsi. Nah karena itu kami membagi waktu kerja ya sekarang ini lebih banyak bekerja adalah sekretaris secara teknisnya. Iya. Tapi pada sisi pelaksanaannya kan kami sudah bagi ada korwil-korwilnya. Iya. Jadi lebih banyak apalagi sekarang ada fasilitas Zoom, Iya. kami lebih banyak rapat pakai Zoom. Ya kalau ke Manado mampirlah ke DPW, saya sama Pak Wali Kota biasa kita mampir. Kemarin kami baru selesai rapat di sana. Dan keluarga ya memang dibandingkan tadi ke DPR ya tentu ya waktu keluarga semakin sedikit lah. Kalau waktu di DPR kan banyak kan dengan keluarga. Nah, cuman karena kami kan sekarang tinggal di rumah dinas di Lolak sana di ibu kota, jadi ya yang pasti kalau nggak keluar daerah pasti balik lah ke rumah ketemu dengan anak-anak. Dan alhamdulillah karena memang istri dan anak-anak saya memang kurang lebih sudah 15-16 tahun ini sudah paham dengan kerja-kerja saya sebagai seorang politisi. Jadi ya kalaupun ada rasa cemburu dari anak-anak karena kurang pulang ya masih gampang lah untuk kami hibur karena memang ya pekerjaan kami kan sebagai pelayan masyarakat dan itu menjadi apa kami sangat bersyukur karena istri dan anak-anak saya memberikan dukungan yang luar biasa yang kepada saya untuk menjalankan tugas ini. Pak Bupati, selama 100 tahun pemerintahnya 100 hari setelah 100 hari sering keliling daerah. Apa saja curhat masyarakat kepada Pak Bupati? Kalau curhatan masyarakat ini sekarang ini kan baik ada yang secara langsung maupun melalui media sosial. Iya. Jadi curhatan masyarakat kepada kami itu paling ada 3 hal. Dan 2 hal ini berkaitan pelayanan. Pertama soal pendidikan, kemudian soal kesehatan, dan yang ketiga soal ekonomi. Mereka yang keluhkan itu kami disuruh pemerintah untuk terus kreatif dan lain sebagainya. Tapi kami susah mendapatkan fasilitas modal dari pemerintah. Nah oleh karena itu di program kami memang sudah kami antisipasi. Jadi insya Allah mulai tahun depan adalah bantuan modal untuk menstimulus bagi masyarakat pelaku usaha yang selama ini mohon maaf memang untuk lembaga perbankan masih jarang tersentuh. Ya misalnya yang tukang jual kue, tukang jual midal, tukang jual ikan, tenteng-tenteng itu kasihan kan? Yang butuh modal. Yang memang butuh modal. Kan kalau nanti ke bank kan mesti ada BI checking dan lain sebagainya. Tukang jaminan, apalagi petani penggarap, apalagi nelayan. Nah ini yang kami akan susun tahun ini untuk dilaksanakan tahun depan. Nah dalam rangka untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat. Karena di Bolamon itu yang berat itu satu hal. Jadi kan di sana masyarakat kita masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan, adat-adat dan sebagainya. Ada pesta pernikahan, ada bahkan saya itu pernah diundang untuk untuk mau pembangunan rumah pribadi. Di sana itu masih ada begitu. Namanya itu saya lupa namanya. Jadi mau bangun rumah aja itu diundang bupatinya. Nah, jadi bisa dibayangkan kira-kira bagaimana kesibukan ini. Nah, tapi karena tadi juga karena saya sudah biasa pernah kerja pernah di DPR. Jadi pesta ada orang yang misalnya hajatan macam-macam lah, ada orang gunting rambut, ada orang ulang tahun dan segala. Daerah saya itu kalau sampai tidak mengikuti itu masyarakat anggap kami sudah lupa untuk itu. Apalagi kayak hari Sabtu begini nih, wah banyak undangannya. Jadi saya ada wakil bupati udah berbagi, kamu wakil daerah sini, saya bagi daerah pantai atau begitu pun sebaliknya. Istri kami juga harus bergerak bekerja. Jadi kalau kami nggak ada di luar Bolamon, luar daerah begini, jadi istri-istri kami yang kerja.
untuk dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Nah, jadi ya begitulah keluh-keluh kesah masyarakat dalam rangka untuk sentuhan langsung kepada mereka. Jadi tidak semuanya kerinduan masyarakat kami datang ke sana harus membawa duit, harus membawa uang, tapi dengan kehadiran Kehadiran fisik fisik. kami itu sudah sangat memotivasi mereka dalam rangka untuk bertahan hidup di situasi-situasi sulit semacam ini. Pak Bupati, ini ada bisikan netizen ini. Katanya Pak Bupati sampai hari ini menolak kendaraan dinas ya Pak Bupati. Pengadaan kendaraan dinas baru untuk Bupati. Iya betul. Jadi Apa alasannya Pak Bupati? ya pertama soal efisiensi anggaran. Yang kedua mobil itu saya lihat masih layak dipakai. Dan saya ini secara kebetulan selama jadi DPR belum pernah saya beli mobil baru. Saya baru mampu beli mobil bekas. Jadi saya sudah terbiasa dengan kendaraan bekas ya sepanjang masih layak digunakan. Dan untuk anggaran tersebut saya geser untuk kepentingan pelayanan masyarakat, saya alokasikan untuk membeli eskavator. Kenapa? Ya karena di Bola Amongondo sering ada bencana Longsor. di longsor dan kami tidak punya alat sama sekali. Yang ada cuma argo yang bisa didorong-dorong itu. Jadi keberadaan ekskavator sangat Ya kan masih lebih dibutuhkan, penting betul, untuk iya. itu. Nah, dan mobilnya juga masih layak kok dipakai. Kalau kita beli nanti mobilnya sudah jadi 3. Nanti buat apa nanti? Gitu. Ya, kemarin saya sempat mau ganti dengan mobil apa itu double cabin biar saya bisa cek-cek di lokasi perkebunan. Tapi setelah saya cek ada ternyata mobil itu di dinas. Saya pinjam untuk itu pakai. Ngapain beli lagi mobil Ngapain beli mobil baru? Gitu. Kira-kira begitu. siap. Terakhir Pak Bupati. Ini katanya sudah lebih 30 menit. Pak Bupati, apa harapan-harapan Bupati kepada masyarakat, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk pembangunan di Bolmo? Tentu APBD ini kan karena kita hampir sama dengan daerah lain di Sulawesi Utara, pembelanjaan APBD-nya itu anggaran pendapatan belanja masyarakat kita itu masih berharap betul pada pada pemerintah pusat. Dan sebagian yang mungkin kita butuh bantuan dari pemerintah provinsi. Jadi di kami kan cukup banyak jalan nasional. Ya kadang-kala malu juga kalau jalan-jalan itu lobang. Kemarin Lebaran ada sampai masyarakat jatuh. Istri saya sampai malah marah-marah hanya karena dia lihat di berita ada masyarakat yang jatuh, ada lubang di jalan besar, jalan nasional, akhirnya sampai meninggal. Nah, kemudian ada jalan-jalan longsor yang karena itu wilayah pemerintah provinsi. Nah, karena itu kami terus berkoordinasi. Kemarin saya baru balik dari Jakarta untuk koordinasi juga agar jalan-jalan nasional ini untuk jika ada anggarannya untuk segera mereka perbaiki. Kemudian jalan-jalan provinsi juga untuk mendapat perhatian. Dan jalan-jalan yang kami butuhkan sekarang adalah jalan-jalan terutama soal yang bersentuhan langsung dengan ketahanan pangan. Jadi banyak petani kita yang menurun, dia hasilnya bagus, tapi untuk turun sampai ke pembeli itu harus mengeluarkan transport yang begitu besar. Jalannya masih pakai motor, itu diangkut satu karung sampai 20.000. Nah, itu yang kami harapkan pada pemerintah pusat agar tidak hanya memperhatikan urusan pariwisata, tidak hanya memperhatikan urusan lain, tapi urusan ketahanan pangan yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah soal pengairan dan soal akses jalan agar hasil mereka maksimal, harga juga mereka masih bisa dapat. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Bupati Terima sudah kasih. berbincang-bincang dengan kami. Syukur manto. Iya, syukur Muanto. Kami doakan juga Pak Bupati selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kami juga mendoakan dan mendorong Tribun tetap jaya, memberikan yang terbaik untuk bangsa dan daerah kami di wilayah Sulawesi Utara termasuk di Bola Amongondo. Amin. Siap. Terima kasih Pak Bupati. Terima kasih ya. Sekali lagi demikian perbincangan kami Tribuners bersama Bupati Bolang Mongondo Bapak Yusra Al-Habsyi. Semoga perbincangan kami ini memberikan banyak manfaat. Salam Tribun.